Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dal yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Jogokarian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah curahkan. Yang hari ini kita rasakan adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa berburu pahala, berburu ampunan. Banyak saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebaiknya kita maksimalkan seluruh potensi kita untuk ibadah dan tobat kepada Allah. Salawat dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua warisan berkat Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Ramadan kali ini tahun 2020 atau 1441 Hijriah agak diwarnai dengan sebuah wabah atau musibah atau ujian yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk wabah corona atau COVID-19 yang melanda hampir 200 negara di dunia, termasuk juga Saudi Arabia dan juga Indonesia, negara kita tercinta ini. Nah, di tengah-tengah wabah ini kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Bertambah istimewa kita rasakan Ramadan ditambah dengan ini. Bukan berarti istimewanya adalah karena kita meninggalkan masjid. Ini hanya untuk sementara, tidak selama-lamanya, karena kita juga mendukung program pemerintah dalam hal ini. Tentu saja kita mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai corona ini. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini semuanya bisa didukung karena kita lebih banyak di rumah, belajar juga dari rumah, ibadah juga dari rumah. Nah, dalam kaitan itulah kita akan membahas nanti tentang wabah, bagaimana menyikapi musibah dalam Islam. Kita ambil dari surah Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa nafsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa ilaikahumul muhtadun. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Jogokarian yang dirahmati Allah. Di sini Allah memulai ayat ini dengan kalimat wala nabluwannakum. Artinya sungguh dan sungguh kata Allah, saya akan menguji kalian semuanya. Jadi ujian ini artinya semuanya diuji Allah, tidak ada yang tidak diuji Allah. Semua manusia. Ya. Cuma ujian itu memang kadang-kadang bentuknya dua. Ada ujian yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Makanya dari awal dulu kita tekankan dalam Islam, pelajaran pertama yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah pelajaran akidah, tauhid. Sebab kenapa akidah harus kuat, tauhid harus kuat? Sebab nanti hidup itu banyak kejutan. Ada kejutan yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau kejutan yang menyenangkan gampang, kita tinggal bersyukur kepada Allah. Walaupun tidak semua juga orang bisa melakukan. Tapi kalau kejutan itu tidak menyenangkan, nah disinilah akidah dan tauhid berperan penting. Ya. Makanya kita istilahkan akidah tauhid itu adalah membajakan diri kita. Kita harus bermental baja, berakidah yang kuat. Sebab nanti hidup itu banyak kejutan. Berapa saudara kita yang baru mulai usaha, baru jalan 1 bulan, baru jalan 2 bulan, baru diresmikan mungkin hotelnya, tiba-tiba dihantam dengan wabah corona, sepi. Ya. Mungkin baru bekerja langsung PHK. Itu kejutan yang tidak menyenangkan. Allah uji kita dengan seperti itu. Makanya dalam ayat ini dijelaskan wala nabluwannakum, wabah ini dikenakan semuanya pada Allah. Tidak ada orang yang tidak diuji Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ujian pertama kata Allah adalah khauf, rasa takut. Khauf dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah ketakutan manusiawi. Jadi jangan salah paham juga kita nggih. Kebanyakan orang di luar sana ke pasar berani, mall berani,
Kenapa ke masjid nggak berani? Takut hanya sama Allah. Betul. Ya, kalimat itu betul. Tapi dalam konteks kemanusiaan, kita punya rasa takut tabi'i yang berikan Allah kepada kita. Tidak ada masalah. Kita takut dengan misalnya dengan kegelapan, ya. Ada orang takut dengan ketinggian, nggak ada masalah. Rasa takut Allah tanamkan kepada manusia. Satu lagi kalimat takut dalam Quran adalah khosyah. Khosyah itu takut sambil memuliakan yang kita takutkan. Biasanya kepada Allah. Makanya dalam ayat katakan innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Yang paling khosyah kepada Allah adalah para ulama. Jadi orang alim, orang belajar ilmu, semakin tinggi ilmunya, dia semakin takut kepada Allah, semakin tunduk. Kalau dia belajar ilmu, semakin berani sama hukum Allah, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, nah itu berarti dia salah jalan, salah asuhan atau salah didik gitu. Nah, rasa takut ini tidak ada masalah, ini Allah tanamkan kepada kita sebagai ujian. Banyak orang ditanami rasa takut semuanya. Kalau pedagang, takut bangkrut. Pejabat, takut direshuffle. Pemimpin takut diturunkan, ya. Seorang istri mungkin takut suaminya beralih ke lain hati. Suami juga takut istrinya mungkin melakukan hal-hal yang merusak rumah tangga. Yang punya anak gadis takut nggak dilamar. Semua ketakutan itu wajar Allah berikan kepada kita. Nah, cuma nanti lulus apa tidak? Kalau dia berlebihan takutnya seperti corona ini, makanya saya himbau dalam rangka corona ini, kita jangan terlalu juga meremehkan corona, jangan juga terlalu paranoid terhadap corona ini. Takdir Allah sudah tertulis di Lauh Mahfuz tentang kondisi kita. Jadi jangan meremehkan, jangan terlalu paranoid terhadap ini. Jadi kadang-kadang memang takut ini adalah sesuatu yang manusiawi. Takut masa depan, mahasiswa ketakutannya banyak itu. Nanti setelah selesai kuliah, kerja apa, gajinya berapa, sekarang persaingan ketat segala macam, itu rasa takut Allah berikan kepada kita. Makanya corona ini kalau kita bahas ya, itu salah satu mungkin jawaban daripada doa orang-orang yang terzolimi di muka bumi ini dengan penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara penjajah. Sekarang coba kita lihat angka corona yang tertinggi adalah negara-negara yang selama ini sering mengekspansi negara-negara kecil. Amerika, Rusia, Prancis, Inggris, Spanyol, Italia gitu. Nah, banyak orang-orang yang berdoa ketika mereka terzolimi. Ya Allah, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Kami kok disuruh kelaparan, kami kok disuruh ketakutan, kami diusir dari tempat kami dikarantina. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Nah, kita anggap corona ini adalah jawaban daripada doa saudara-saudara kita muslim yang diijabah oleh Allah. Sekarang kalian negara-negara besar, apa yang kalian berikan kepada negara-negara jajahan kalian, sekarang dirasakan juga oleh negara kalian. Bagaimana dulu orang Palestina, bagaimana dulu orang Syria, bagaimana dulu orang Myanmar. Mereka dijajah muslim di sana, Afrika Tengah, terlalu pembantaian terus terjadi. Ya. Nah, mereka punya rasa takut mati. Sekarang kalian juga merasakan yang namanya takut dengan kematian, dengan corona. Kalian takut sekali, ya. Bahkan sudah ratusan mayat kadang-kadang tidak dirawat, digelontorin saja ke tempatnya. Itu berapa angka kematian? Itu juga dulu. Mungkin di negara jajahan seperti Palestina, Syria, ya. Sekarang kalian kaget dengan angka kematian sehari. Gara-gara corona kami mati 100. Di Timur Tengah dulu tiap hari juga segitu angkanya. Ya. Bagaimana orang-orang Timur Tengah, ya, Palestina, Syria, kelaparan. Sekarang kita lihat di media, bagaimana negara-negara besar yang dulu menjadi penjajah itu kesulitan makanan juga. Sekarang mereka antri untuk mendapatkan makanan pokok. Jawaban Allah daripada doa-doa kalian. Doa-doa orang terzalimi dijawab oleh Allah dengan bentuk ini. Ya. Dulu kalian dikurung seperti Uighur, dikurung oleh negara Cina, tidak boleh kemana-mana. Ya, diawasin keluar rumah, dikejar-kejar keluar rumah. Sekarang kalian merasakan itu juga. Kalian juga dikurung di rumah. Keluar nggak boleh, ditangkap segala macam. Itulah cara Allah mengingatkan manusia. Jangan kita suka membuat kerusakan di muka bumi. Nah, negara-negara besar setelah ini sadarlah kalian. Tidak usah kalian menyakiti negara lain, tidak usah kalian menyakiti manusia. Nah, kalau dengan corona ini kalian tidak sadar juga, dengan cara apa lagi Allah akan menyadarkan kita tentang kemanusiaan, humanity, yang selalu kalian teriak-teriakan humanity segala macam di setiap pertemuan.
tapi tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, sekarang rasakan juga kesulitan makanan, takut mati, dikurung segala macam. Allah tunjukkan ke negara-negara besar. Sekarang angka kematian per hari itu sudah ratusan. Padahal dari dulu orang Palestina itu teriak, kami mati 101 hari, nggak ada dunia yang bereaksi. Ya, kami diblokir makanan kami, diam manusia. Kami dikurung, kami diisolasi segala macam, diam dunia. Ketika dunia diam, mereka berdoa kepada Allah. Karena hatinya masih tulus, doanya orang terzolimi, diijabah oleh Allah. Inilah bentuknya corona ini. Ini salah satu contoh. Dan juga untuk menundukkan sifat daripada kesombongan. Sekarang apa yang mau disombongkan? Dulu kalian boleh sombong, kami negara besar, ya, militer kami terkuat di dunia, alutsista kami banyak. Sekarang apa yang mau kalian tembak itu? Dengan sebesar nano saja ukuran virus itu nggak bisa dilihat, ya, nggak bisa dilihat. Dibesarkan 2.600 kali pun baru sebesar kecoa. Jadi apa yang mau ditembak? Walaupun militer kalian terkuat, diserang oleh corona ini, kelompok-kelompok semua. Inilah cara Allah mengingatkan kita tentang kehidupan. Makanya selalu mengatakan dalam konteks corona ini adalah bentuk daripada peringatan Allah kepada manusia. Kembalilah ke fitrah kita manusia, saling menyayangi, saling mencintai, saling tolong menolong. Sekarang kita lihat bagaimana ekonomi morat-marit, dan himbauan daripada beberapa tokoh yang punya kelebihan, silakan membantu. Itulah humanity sebenarnya. Dengan corona dulu kalian baru sadar hal seperti ini. Nah, inilah salah satu ujian Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini sangat istimewa. Karena kita diuji juga dengan wabah, dan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa menjalani kehidupan normal lagi. Artinya banyak pelajaran nanti kita ambil setelah wabah ini berlalu. Mudah-mudahan sama berlalunya dengan kita menjemput nanti hari kemenangan kita di Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allah menyebutkan di sini wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf. Kita jelaskan tadi rasa takut wajar, tapi jangan paranoid. Orang lulus dengan uji rasa takut, kita juga lulus. Kita takut dengan corona, tapi jangan terlalu ketakutan. Kita lulus dengan ujian corona ini dalam artian tidak nanti, sebab banyak orang yang takut misalnya warungnya tidak laris, akhirnya dia pergi ke dukun. Nah, ini sudah nggak lulus ini. Ya. Takut hotelnya nggak laris setelah diresmikan, lalu minta penglaris ke paranormal, apalah istilahnya tuh, bomoh kalau dalam bahasa Melayu. Nah, ini sudah tidak lulus dengan ujian ketakutan. Rasa takut wajar lah. Takut dengan dosen ini segala macam ya, tapi kita harus lulus dengan ujian seperti itu dengan hanya bertawakal kepada Allah dan berusaha dengan kemanusiaan. Nah, jangan sampai kita melakukan kesyirikan dalam menangani rasa takut ini. Banyak orang yang nggak lulus dengan ujian rasa takut ini, akhirnya melakukan kesyirikan. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Ju' itu artinya adalah lapar. Nah, Allah juga menguji kita. Ini kalau corona berlalu terus, berjalan terus sampai akhir tahun ini, mungkin salah satu yang dirasakan nanti oleh rakyat seluruh dunia, mungkin termasuk juga NKRI ini, adalah kesulitan rasa lapar Allah uji nanti. Nah, banyak orang nggak lulus juga dengan rasa lapar, akhirnya melakukan pencurian, akhirnya melakukan penipuan. Nah, ini nggak lulus ini, ya. Nggak lulus dengan ujian kelaparan, nanti malah berdosa kepada Allah. Nah, beruntungnya ujian ini, wabah ini berlaku untuk seluruh dunia gitu. Makanya ada yang lulus, ada yang tidak nanti dalam mengelola ujian Allah ini dalam konteks walju'. Nah, sekarang dunia merasakan itu. Maka negara-negara yang besar saja, yang secara ekonomi dia kuat, secara kesehatan dia kuat, wah itu sekarang sudah mengalami. Kan tadi pagi kita lihat di media, antrian sampai berapa kilo itu. Di Amerika hanya untuk mengambil bahan makanan. Ya, maka tertib antri dengan mobil yang sangat panjang sekali. Jadi apa yang dirasakan oleh dunia-dunia dulu yang sering mereka ekspansi segala macam itu, sekarang dirasakan juga oleh negara itu. Sadarlah, jadikanlah corona ini sebagai teguran Allah kepada kita untuk menghindari kesombongan, menghindari merasa hebat, merasa besar gitu ya. Sehingga kita sering meremehkan orang-orang yang berada di bawah kita. Bahkan dalam konteks kemanusiaan juga, kehidupan kita, apa sih yang kita banggakan dengan dunia sekarang? Kita punya mobil mewah jejer, nggak bisa keluar, bahkan dipanasin aja
Sudah syukur itu bisa di rumah. Kita punya usaha banyak, sekarang malah keteteran. Bagaimana menggaji karyawan, segala macam. Jadi inilah corona ini betul-betul tidak kita prediksi. Itulah dalam Islam akidah kita jelaskan tadi, bahwa akidah itu tujuannya adalah untuk membahagiakan diri kita. Sebab nanti kejutan itu banyak Allah berikan dalam kehidupan. Ada kejutan yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan yang menyenangkan kita tinggal syukur kepada Allah. Bagaimana rasa syukur kita dengan kejutan yang menyenangkan? Meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Jadi mungkin dulu gaji kita baru 2 juta. Lalu tiba-tiba kita dapat promosi, itu kejutan yang menyenangkan, 3 juta. Lalu apa yang berubah dari situ? Jangan gaya hidup kita rubah. Tingkatkan sedekah kita, tingkatkan perhatian kita kepada yatim dan orang miskin, itu yang dirubah. Bukan HP kita ganti, baju kita ganti, ini kita ganti, enggak. Itu bukan bersyukur kepada Allah. Makanya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi menjauhkan kita daripada Allah, itu namanya musibah. Tapi kalau ada ujian Allah berbentuk kesusahan, tapi dengan itu kita dekat kepada Allah, itu semuanya anugerah sebenarnya. Ya, makanya dengan akidah ini kita bisa belajar bahwa kalau ada nanti kejutan yang menyenangkan, syukur. Tingkatkan ibadah kita. Bukan meningkatkan gaya hidup. Ya, dari kampung pindah ke real estate, jangan. Kalau memang gaji kita naik, ya, misalnya diangkat menjadi pejabat tinggi, gaji 100 berapa tuh? 120 juta per bulan. Ya jangan rumah enggak cocok lagi tinggal di kampung dah. Tinggal di real estate gitu. Jangan begitu. Tetap kita hidup sebagaimana biasa, tapi yang kita tingkatkan adalah sedekah kita, yang kita tingkatkan adalah infak kita, yang kita tingkatkan zakat kita. Itu namanya syukur kepada Allah. Tapi malah setelah naik pangkat, jarang ke masjid, ya itu namanya musibah, ya. Nggak lulus daripada ujian Allah dengan bentuk kesenangan. Dulu masih sering sholat jemaah 5 waktu. Begitu menjadi pejabat eselon 2, udah jarang. Baca Quran dulu ya bisa deh 2 juzuk. Begitu naik menjadi eselon 1, udah jarang ke masjid, udah jarang baca Quran gitu. Nah, itu namanya nggak lulus dengan ujian berbentuk kenikmatan. Tapi nanti kalau ujian yang tidak menyenangkan, kuncinya adalah sabar, disebutkan nanti oleh ayat ini. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kehilangan harta benda. Orang banjir ya, sudah capek-capek misalnya kita mengumpulkan harta, tiba-tiba sekali gempa ya. Kejadian waktu kita ke Lombok mengantarkan bantuan dulu. Ya, banyak saudara-saudara kita yang di sana baru bangun rumah 2 lantai. Begitu gempa, brek, selesai. Nah ini kan ujian juga Allah dengan kehilangan harta kita seperti itu. Kita yang sayangi, makanya ulama mengatakan harta itu taruh di tangan, jangan taruh di hati. Sebab satu-satu akan hilang. Bagaimana kita punya mobil mewah segala macam gitu. Ketika banjir hanyut, kejadian awal tahun ini ya dirasa oleh Indonesia. Bahkan bagi air banjir nggak ada masalah, mau ukuran mewah enggak kayak dihanyutin semuanya gitu. Ini kan kehilangan harta benda, nanti juga kita akan merasakan seperti itu. Apa terpuruk nggak kita dengan seperti itu? Kalau orang biasa santai saja, ya mungkin akidahnya sudah termasuk yang kuat. Wa naqsi minal amwali wal anfus, kehilangan orang-orang kita cintai, meninggal. Bahkan dengan wabah corona ini, kalau na'udzubillah salah satu anggota keluarga kita sudah positif saja, itulah hari terakhir kita bertemu dengan dia. Setelah dia diisolasi, dimasukkan ruang tertutup, sama nggak bisa lagi kita kontak. Ya kalau dia sehat nanti dia pulang, kalau enggak ya udah berpisah. Kehilangan orang-orang kita cintai, istri, anak, makanya cintailah mereka. Jangan sampai kita mengalahkan cinta kita kepada Allah dengan mencintai keluarga. Sebab semuanya akan kita tinggalkan nanti. Hanya Allah yang sangat pantas kita cintai, sebab itu akan berlangsung sampai akhirat nanti. Jadi kehilangan orang yang kita cintai juga merupakan bagian daripada ujian Allah kepada kita. Selanjutnya, wassamarat, kekurangan buah-buahan, kekurangan gizi, vitamin C kita kurang ya, vitamin A semuanya kekurangan kita sekarang ini. Apalagi sekarang dengan zaman corona ini, dengan berkurangnya pasukan buah segala macam, kita akan merasakan kurang sehat. Itu Allah uji. Jadi ujian ini sudah berlaku semua bagi kita. Hanya dengan satu corona saja, semuanya sudah kita rasakan. Takut iya, lapar iya. Nah, mudah-mudahan lapar Ramadan ini sudah melatih kita ya. Juga dengan kehilangan harta, berapa sekarang orang yang punya harta tuh nggak ada artinya, nilainya jadi hilang.
rumah mewah aja sampai untuk menyicil aja sekarang keberatan, sekarang ekonomi sudah ambruk segala macam. Lalu kematian orang-orang kita cintai, ini udah berlaku ya dengan satu corona saja. Ya, ini cara Allah memperingatkan kita, mungkin makanya saya sering menerjemahkan corona ini adalah kiamat kecil Allah berikan ke manusia. Kiamat itu mudammirah, dia akan menghancurkan, muhlikah. Sekarang pendidikan digoyang oleh corona, ekonomi digoyang oleh corona, semuanya digoyang oleh corona. Ya, semua lini kehidupan, para wisata. Bahkan yang uniknya adalah banyak orang takut dengan corona sehingga meninggalkan profesinya sebagai profesi-profesi negatif, misalnya tukang hibur malam ya. Hiburan-hiburan malam mereka sekarang mereka nggak berani, takut mati. Bagi kita itu suatu keanehan ya. Hanya mati yang kalian takutkan. Pada Allah menjanjikan neraka dengan profesi kalian itu. Ya. Kenapa kalian nggak takut neraka? Cuma takut dengan corona, takut dengan kematian saja. Kalian nggak takut mati juga akan datang kok sama kalian gitu. Nah, kan kesempatan kita untuk merenungi kehidupan kita dengan wabah ini. Ya, kembalilah ke jalan Allah. Setelah ini tinggalkanlah profesi-profesi yang menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada surga, malah mendekatkan diri kita kepada murka Allah dan neraka. Ya, sekarang hiburan malam pada tutup semua. Mereka takut. Tapi mereka takutkan sesuatu yang pasti datang itu. Yang hanya kecil lah. Kematian itu kan hanya kecil. Tapi dengan neraka yang Allah janjikan di dalam kitab sucinya, yang diberikan arahan oleh para nabi, para ulama, para ustadz, para buya, kalian nggak takut gitu loh. Cuek aja. Kenapa kalian harus takut dengan sesuatu yang kecil begini? Nah, dengan corona ini, mudah-mudahan nanti riset ya setelah kehidupan ini berlalu, bahwa Allah memberikan kita jalan untuk mencapai keinginan dunia ini dengan jalan. Nah, setelah itu kita rasakan semua, wabasyiris sabirin, beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar, kata Allah. Sabar ini jangan salah paham ya. Sabar ini adalah wilayah hati. Kita tetap berusaha dengan dimensi kemanusiaan. Orang kalau kena musibah nggak melakukan apa-apa, itu bukan sabar, itu pasrah. Dia tetap berusaha untuk keluar dari ujian ini, tapi dia tetap bersandar kepada Allah. Itu namanya sabar. Kalau kita dimensi kemanusiaan, silakan. Misalnya suami kita meninggal, istri kita meninggal, kita menangis. Oh, nggak sabar, bukan itu. Itu Rasulullah saja menangis waktu Ibrahim anak beliau meninggal, putri daripada Maria Kiptiah. Apa Rasulullah nggak sabar? Sabar dong Rasulullah itu. Cuma itu namanya ekspresi kemanusiaan, tidak masalah. Tapi hati kita tetap bersandar kepada Allah. Apa yang dinamakan orang sabar? Allazina sabaru musibah, orang yang ketika dikenai sesuatu yang sudah dijadikan Allah musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya dari Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Itu namanya sabar. Jadi ketika kita tahu akan diuji Allah, kan dikasih tahu sama Allah akan diuji. Jadi kaget dari mana gitu loh. Ya, ketika diuji Allah, ini semuanya dari Allah, wabah ini dari Allah dengan hikmah segala macam. Enggak usah kita berdebat ini apakah ini konspirasi global, apakah ini laboratorium yang bocor segala macam. Enggak usah kita terlalu berdebat di situ. Mari kita cari cara untuk mengeluarkan umat manusia dari wabah ini. Orang-orang kedokteran, farmasi, silakan menstimulasi atau memancing orang-orang untuk bisa mengeluarkan vaksin segala macam. Ini salah satu cara. Tapi kita yakin ini dari Allah. Kalau ini yang dikatakan oleh perbuatan manusia menghilangkan Allah dari kehidupan, itu bisa juga kita mengkafirkan keberadaan Allah dalam kehidupan. Apa pahalanya bagi mereka nanti? Ulaika alaihim, kalau mereka melakukan itu, kata Allah, shalawatum mir rabbihim, mereka akan dapat perlindungan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar itu. Jadi artinya sabar itu bukan kita tidak ekspresi kemanusiaan. Silakan kita menangis, silakan kita, tapi jangan berlarut-larut sebab kita punya Allah dalam kehidupan. Kalau ada saudara yang meninggal, harta kaget sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi dalam konteks hadis Rasulullah pernah menyebutkan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dihitung Allah adalah ketika hantaman pertama, bukan setelah 3 hari. Jadi itu ada ulama mengatakan sabar itu nanti diukur oleh Allah, ini manusia ini sabar apa enggak sih gitu. Itu ketika sadmatil ula, ketika mendengar berita pertama sekali. Bukan setelah 3 hari, ya udah deh emang bukan rezeki saya. Misalnya kita ditelepon sama istri kita, "Mas, maaf motor hilang di pasar." Gitu. Nah itu namanya sadmatul ula, kita kan mendengar berita pertama sekali. Nah, apakah kita di situ diuji kesabaran? Ya di situ kata Rasulullah. Bukan setelah 3 hari, ya udah deh emang bukan rezeki saya sabar deh. Itu bukan nilai kesabaran yang diinginkan oleh Allah dalam hadis Rasulullah. Justru ketika kita pertama, ya nggak apa-apa deh kita lapor polisi saja,
Mudah-mudahan kalau rezeki kita kembali, itu namanya sabar. Inda sotmatil ula. Ketika pertama sekali kita mendengar, waduh wabah corona, ini perusahaan kita jadi bangkrut nih gitu. Ketika itu diuji Allah, as-sabru inda sotmatil ula. Bukan setelah seminggu, sebulan, malah sebulan. Ya udah deh, emang udah takdir, itu bukan kesabaran ya. Sabar itu diuji ketika sotmatil ula. Setelah mendapatkan itu, warahmah, dia juga mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah rahmah kepada hambanya, Allah akan memberikan kasih sayang itu dan disebarkan kepada seluruh dunia, kepada hewan dan binatang saja nanti akan menunjukkan rasa rahmahnya kepada orang yang sudah dicintai Allah. Bahkan hewan-hewan itu nanti menghormati, bagaimana cerita banyak kita temukan dalam kitab-kitab klasik itu, kata salaf itu, bagaimana ulama itu dikurung dengan seekor singa, malah singa itu yang nemenin, yang rencananya singa itu disuruh untuk memakan sang ulama, malah dia bisa tidur di pangkuan ulama tersebut karena rahmat Allah sudah ini. Soalnya Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, ketika mencintai seorang hamba, Allah mengatakan pada para malaikat, saya mencintai hamba tersebut, tolong disebarkan cinta saya itu kepada manusia lain dan makhluk seluruh bumi. Makanya dalam sebuah hadis sering kita ajarkan kepada anak-anak kita, irhamu mal fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang di dunia semuanya, yarhamukum man fis sama, kalian akan mendapatkan kasih sayang juga dari yang ada di atas langit, dari Allah dan para malaikat. Jadi akan mendapatkan 3. Pertama, sholawat, doa, perlindungan dari Allah. Yang kedua, rahmah. Dan yang terakhir adalah wa ulaika humul muhtadun. Orang ini yang selalu mendapat hidayah dan hidayah terus kepada Allah. Selalu ditunjukkan jalan, mentok sedikit ya, Allah berikan jalan untuk kembali kepada jalan Allah. Ibarat kita jalan, mentok dinding, kita kembali. Allah berikan penahan-penahan di sini agar kita tidak terjumus kepada maksiat. Makanya setelah Ramadan ini mungkin kita berdoa kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita yang akan datang. Apa maksudnya akan datang itu? Padahal kita kan belum melakukan. Maknanya adalah, kata ulama, Allah melindungi kita untuk melakukan maksiat setelah itu. Ya, itu namanya ghufira ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita beribadah puasa dengan imanan wahtisaban. Yang dosa yang lalu diampuni Allah, dan yang akan datang juga. Apa yang akan datang kan kita belum mengerjakan. Allah nanti dari satu maknanya adalah memberikan hambatan, ya, memberikan hambatan-hambatan sehingga kita akan melakukan maksiat, nggak jadi gara-gara sesuatu. Itu namanya Allah melindungi kita. Itu namanya muhtadun. Jadi kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Jogokarian dirahmati Allah, sikapilah musibah ini dengan semakin meningkatkan akidah kita kepada Allah. Sebuah kesimpulan kita nanti, setiap musibah yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah anugerah sebenarnya. Karena Allah berhasil mencubit kita untuk kembali kepada Allah. Tapi setiap nikmat yang kita terima, anugerah yang kita terima, tapi menjauhkan kita daripada Allah, itu yang musibah sebenarnya. Ya. Yang kita ceritakan tadi, sebelum naik pangkat kita rajin pengajian, begitu usaha kita sudah banyak, sudah jarang kita ikut taklim. Nah, ini berarti musibah. Seharusnya dengan banyaknya usaha kita berkembang segala macam, taklimnya harus meningkat sebenarnya. Ya. Sholat jamaahnya harus meningkat. Sedekahnya, jangan gaya hidup yang dirubah. Ketika rezeki kita tambah baik, rezeki kita meningkat, sedekah, infak, perhatian kita kepada orang-orang miskin yang kita robah, bukan gaya hidup yang kita robah. Selamat berpuasa, selamat berburu pahala, berburu ampun di bulan suci Ramadan. Takina dalam hati kita, ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Belum tentu Ramadan depan kita bertemu dengan Ramadan. Atau memang kiamat akan terjadi setelah kiamat kecil bernama Corona. Mungkin nanti ada kiamat besar lagi yang akan turun setelah ini. Kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Istimewakan, maksimalkan ibadah kita, sedekah kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita insan muttaqin la'allakum tattaqun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf kalau kata-kata yang kurang tepat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan